Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah dari kelas 1 ATKI dengan NIM 432250045. Di kesempatan kali ini pada mata kuliah kimia fisika saya akan membahas materi terkait termokimia dan juga termodinamika. Nah, untuk materi yang pertama itu termokimia. Termokimia adalah cabang dari kimia yang mempelajari perubahan energi panas atau kalor yang terjadi selama reaksi kimia atau proses fisika. Nah, dalam termokimia dibahas apakah suatu reaksi melepas kalor atau eksoterm atau menyerap kalor atau endoterm, serta bagaimana besar energi yang terlibat dalam suatu proses tersebut. Nah, dalam termokimia itu kita mendapat istilah sistem dan juga lingkungan. Nah, apa sih itu sistem? Sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi fokus pengamatan atau reaksi yang sedang dikaji. Misalnya, zat yang bereaksi dalam bejana. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat berinteraksi dengan sistem seperti udara, wadah, ataupun sekitarnya. Nah, jadi itu sistem itu yang diteliti, sedangkan lingkungan itu yang berada di luar tetapi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Nah, jenis-jenis sistem itu ada beberapa. Ada yang pertama itu sistem terbuka, dapat bertukar materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya itu air mendidih tanpa penutup. Jadi dia memiliki wadah tapi tidak memiliki penutupnya. Nah, sistem tertutup itu, yang kedua itu sistem tertutup hanya dapat bertukar energi tetapi tidak materi. Contohnya itu air dalam botol tertutup rapat yang dipanaskan. Jadi dia itu dipanaskan tetapi dia masih tertutup rapat, jadi materinya itu tidak keluar. Nah, jika sistem ketiga itu sistem terisolasi, tidak dapat bertukar materi apapun maupun energinya dengan lingkungan. Nah, contohnya itu termos ideal pada umumnya. Selanjutnya ada kalor dan juga entalpi. Dari tadi kita membahas kalor. Jadi apa itu kalor? Nah, kalor itu adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Nah, dalam termokimia, kalor menunjukkan energi panas yang dilepas atau diserap dalam suatu proses atau reaksi dengan rumus Q sama dengan MC kali delta T, di mana Q adalah panas yang ditambahkan atau dilepaskan, dan M adalah massa benda yang melepas kalor, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu atau T2 dikurang T1. Nah, ada entalpi. Entalpi adalah besaran dalam termokimia yang menyatakan jumlah energi panas dalam suatu sistem pada tekanan tetap. Nah, perubahan entalpi disimbolkan dengan delta H, menunjukkan kalor yang diserap atau dilepaskan selama bereaksi berlangsung. Selanjutnya adalah reaksi eksoterm dan endoterm yang kita bahas di awal tadi. Nah, reaksi eksoterm ini adalah reaksi yang melepas kalor ke lingkungan. Akibatnya, suhu di sekitar sistem biasanya meningkat. Reaksi ini memiliki perubahan entalpi delta H bernilai negatif karena energi keluar dari sistem. Contohnya adalah pembakaran bahan bakar. Nah, yang kedua itu reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Nah, hal ini menyebabkan suhu lingkungan menurun. Reaksi ini memiliki delta H bernilai positif karena sistem menerima energi. Contohnya adalah proses fotosintesis atau es yang mencair. Nah, untuk penentuan entalpi reaksi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kalorimetri. Nah, kalorimetri adalah metode untuk menentukan delta H dengan mengukur langsung kalornya atau panasnya yang dilepaskan atau diserap selama reaksi menggunakan alat yang disebut kalorimeter. Nah, ketika reaksi berlangsung dalam kalorimeter akan terjadi perubahan suhu. Perubahan suhu ini digunakan untuk menghitung jumlah kalor atau Q. Jika suhu naik, berarti reaksi melepaskan kalor eksoterm, sedangkan jika suhu turun, berarti menyerap kalor atau endoterm. Nilai kalor ini kemudian dikonversi menjadi delta H berdasarkan jumlah mol zat. Nah,
rumus yang kita gunakan tadi itu sama seperti rumus kalor tadi, yaitu Q sama dengan MC kali delta T, dan juga delta H yaitu minus Q reaksi dibagi dengan mol. Q reaksi ini adalah minus Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Nah, langsung untuk memahami kalorimeter, langsung saja ke contoh soal. Sebanyak 100 gram air dengan kapasitas kalor 4,18 Joule per gram derajat Celcius dalam kalorimeter mengalami kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius akibat reaksi exotherm, artinya dia panas, antara larutan asam dan basa. Jika jumlah larutan natrium hidroksida NaOH yang bereaksi adalah 0,05 mol, hitunglah entalpi reaksi atau delta H dalam kilojoule per mol. Nah, diketahui tadi masanya itu 100 gram dan kapasitas kalornya itu 4,18 Joule per gram derajat Celcius, dengan suhu awalnya itu T1 25 derajat Celcius dan suhu keduanya itu 40 derajat Celcius dengan jumlah mol 0,05 mol. Nah, kita masukkan ke rumus kalor yang pertama tadi, yaitu Q sama dengan M kali C dikali dengan delta T, yaitu 100 gram dikali dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali dengan delta T, yaitu T2 dikurang T1, T2 nya 40 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius, mendapatkan hasil 15 derajat Celcius. Jadi 100 gram dikali 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali dengan 15 derajat Celcius mendapatkan hasil 6.270 Joule. Jika dikonversi ke kilojoule dibagi dengan 1000 mendapatkan hasil 6,27 kilojoule. Nah, 6,27 kilojoule ini digunakan untuk mencari delta H-nya, yaitu dibagi dengan mol tadi, yaitu 0,05 mol. Karena ini reaksinya berlangsung exothermic atau panas, tentunya nilai Q-nya itu minus. Jadi minus 6,27 kilojoule per 0,05 mol mendapatkan hasil minus 125,4 kilojoule per mol. Untuk penentuan entalpi reaksi yang kedua, kita gunakan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, bukan pada jalannya reaksi. Nah, artinya itu jika suatu reaksi tidak dapat diukur langsung, maka delta H-nya dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan beberapa reaksi lain yang sudah diketahui nilai delta H-nya. Dalam penerapannya, reaksi bisa dibalik atau dikalikan, dan nilai delta H ikut menyesuaikan. Tanda berubah jika dibalik, dikalikan jika koefisien dikalikan. Nah, yang ketiga yaitu data entalpi pembentukan. Nah, metode ini menggunakan data entalpi pembentukan standar, yaitu perubahan entalpi saat 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, untuk menghitung delta H reaksi digunakan selisih antara jumlah entalpi pembentukan produk dan reaktan. Data delta HF biasanya tersedia dalam tabel, sehingga metode ini cukup praktis untuk perhitungan. Nah, untuk lebih memahami, langsung saja ke contoh soal. Dalam suatu reaksi kimia, larutan kalsium klorida CaCl2 direaksikan dengan larutan asam sulfat atau H2SO4, menghasilkan padatan kalsium sulfat, yaitu CaSO4, dan larutan asam klorida atau HCl, sesuai dengan persamaan reaksi di bawah soal. Nah, diketahui bahwa entalpi pembentukan standar delta HF derajat delta HF dari masing-masing zat adalah CaCl2, yaitu
minus 795,8 kJ per mol, CaSO4 yaitu negatif 143,2,7 kJ per mol, dan H2SO4 yaitu negatif 909,3 kJ per mol, dan HCl yaitu negatif 167,2 kJ per mol. Berdasarkan data tersebut, tentukan dasar perubahan entalpi reaksi atau delta H dalam satuan kilojoule. Nah, diketahui itu untuk menjawab soal tersebut kita menggunakan rumus delta H reaksi, yaitu sigma delta HF produk dikurang dengan delta HF reaktan. Nah, produknya itu kan CaSO4 dengan HCl. Jadi delta H CaSO4, delta HF CaSO4 ditambah dengan delta HF 2HCl dikurang dengan delta HF CaCl2 ditambah dengan H2SO4, mendapatkan negatif 143,2 ditambah dengan 2 dikali dengan 167,2 dikurang dengan 700 minus 795,8 dijumlahkan dengan 109,3 mendapatkan hasil 62,0 kJ, negatif 62,0 kJ. Jadi reaksi ini bersifat eksotermik. Nah, untuk yang terakhir yaitu penentuan entalpi reaksi dengan data energi ikatan. Nah, metode ini menentukan delta H berdasarkan reaksi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan kimia dan energi yang dilepas pada saat pembentukan ikatan baru. Dalam satu reaksi, ikatan pada reaktan harus terputus terlebih dahulu atau butuh energi, kemudian terbentuk ikatan baru pada produk melepaskan energi. Selisih antara keduanya merupakan delta H reaksi. Dengan rumus delta H sama dengan sigma energi ikatan yang diputus dikurang dengan sigma energi ikatan yang terbentuk. Untuk lebih memahaminya, langsung saja ke contoh soal. Dalam suatu reaksi kimia, gas hidrogen bereaksi dengan gas klorin membentuk gas hidrogen klorida sesuai dengan persamaan H2 plus Cl2 menghasilkan 2 HCl. Dari delta H-nya yaitu 436 dijumlahkan dengan 243 dikurang dengan 2 dikali 431 mendapatkan hasil 679 dikurang 862 mendapatkan hasil negatif 183 kJ berdasarkan tabel. Selanjutnya pada materi termodinamika, untuk lebih memahaminya langsung saja ke hukum termodinamika 1. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan energi dalam suatu sistem sama dengan kalor yang diterima dikurangi usaha yang dilakukan sistem dengan rumus delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, delta U ini perubahan energi dalam, Q adalah kalor positif jika sistem menerima kalor atau panas, W adalah usaha positif jika sistem melakukan usaha. Nah, dalam proses termodinamika itu ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu isotermik. Pada proses isotermik, suhu sistem tetap yaitu T1 sama dengan T2, artinya walaupun terjadi perubahan volume atau tekanan, suhu tidak berubah. Pada diagram PV terlihat kurva menurun baik saat pemuaian maupun penempatan. Berdasarkan hukum Boyle, berlaku hubungan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Dalam proses ini, perubahan energi dalam delta U bernilai 0, sehingga kalor yang masuk ke sistem sama dengan usaha yang dilakukan, Q sama dengan W. Usaha dapat dihitung menggunakan persamaan logaritmik yang melibatkan perubahan volume atau tekanan. Sedangkan pada proses adiabatik tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan, jadi Q-nya itu sama dengan 0.
energi dalam berubah hanya karena adanya usaha. Jika sistem melakukan usaha, maka energi akan berkurang atau delta U sama dengan minus W. Hubungan antara tekanan, volume, dan suhu mengikuti persamaan adiabatik seperti P kali V per pangkat Y, yaitu konstan. Diagram PV menunjukkan kurva yang lebih curam dibandingkan isotermik. Nah, tabel yang kedua yaitu pada proses isobarik tekanan sistem tetap P1 sama dengan P2. Perubahan yang terjadi adalah volume dan suhu. Diagram PV berubah garis horizontal. Saat dipanaskan, volume bertambah, sedangkan saat didinginkan, volume berkurang. Hubungan yang berlaku adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Usaha dalam proses ini dapat dihitung dengan rumus W sama dengan P kali delta V, dan kalor yang diterima sistem digunakan untuk perubahan energi dalam dan usaha Q sama dengan delta U plus W. Sementara itu, pada proses isochorik, volume sistem tetap yaitu V1 sama dengan V2. Diagram PV berubah garis vertikal karena tidak ada perubahan volume, maka tidak ada usaha yang dilakukan yaitu W sama dengan 0. Nah, kalor yang masuk seluruhnya digunakan untuk mengubah energi dalam sistem, sehingga Q sama dengan delta U. Hubungan tekanan dan suhu mengikuti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, pada hukum termodinamika, selanjutnya adalah rangkuman dari termodinamika 1 yaitu rumus Q, W, delta U, dan juga delta H untuk berbagai proses termodinamika. Ini merupakan rumus penting karena merupakan rangkuman dari materi-materi pada termodinamika 1. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika 2. Nah, hukum ini menyatakan bahwa kalor tidak dapat mengalir secara spontan dan dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Nah, tanpa adanya usaha dari luar, dan setiap proses selalu disertai peningkatan entropi atau ketidakteraturan. Dirumuskan dengan delta S sama dengan Q per T. Delta S adalah perubahan entropi, Q adalah kalor, dan T adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Nah, ini adalah beberapa rangkuman dari materi termodinamika 2, yaitu proses entalpi, isobariknya itu delta H sama dengan NCP, T2 dikurang T1, dalam entropinya itu delta S, NCP ln T2 per T1, dan energi bebas Gibbsnya itu delta G NCP, T2 dikurang T1 dikurang T2 ln dalam kurung T2 per T1. Nah, pada isobarik delta H pada entalpi yaitu delta H sama dengan NCP dalam kurung T2 dikurang T1. Pada entropinya itu delta S NCV ln T2 per T1, dan pada energi bebas Gibbs yaitu delta G NCP dalam kurung T2 dikurang T1 dikurang T2 ln dalam kurung T2 dikurang T1 balas kurung. Nah, pada isochorik pada bagian entalpi delta H-nya itu 0, delta S-nya itu NR ln V2 dikurang V1, V2 per V1. Pada energi bebas Gibbs-nya itu delta G sama dengan minus NRT ln V2 per V1 sama dengan minus T delta S. Nah, pada adiabatik dengan entalpi delta H NCP T2 dikurang T1, entropinya itu 0, dan energi bebas Gibbs-nya itu delta H. Untuk lebih memahami termodinamika, langsung saja ke contoh soal. Ini merupakan contoh soal pada termodinamika 1. Sebuah silinder piston berisi gas ideal dengan volume awal 3 meter kubik, tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan suhu 400 Kelvin. Silinder tersebut kemudian dipanaskan pada tekanan tetap sehingga suhunya berubah menjadi 800 Kelvin. Jika perubahan energi internal gas adalah 5 kali 10 pangkat 5 Joule, berapakah kalor yang diserap oleh gas?
Nah, diketahui dari soalnya itu kan V1-nya 3 meter kubik dan tekanannya itu 2 kali 10 pangkat 5 dan T1-nya itu 400 Kelvin dan T2-nya itu 800 Kelvin. Delta U-nya itu 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Kita masukkan ke rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2, yaitu 3 per 400 sama dengan V2 per 800. Nah, V2-nya itu sama dengan 6 meter kubik. Terus, untuk mencari W-nya itu sama dengan P sama dengan V2 dikurang V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikurang dengan 6 kurang, dalam kurung 6 kurang 3 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Dan untuk kalornya yaitu delta U dikurang ditambah W sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan 6 kali 10 pangkat 5 mendapatkan hasil 11 kali 10 pangkat 5 Joule. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.